Maka daripada mimbar ini saya menyuruh kepada sahibus sama'ah dan juga dengan Rora, kawan tuan yang terbabit pada akad nikah tersebut, secepat kilat kalian kena perbetulkan. Kalau tidak hubungan mereka itu sama dengan hubungan zina. Mereka tidak salah sebab mereka tidak paham hukum. Tapi kalian yang paham hukum tidak boleh dengan cara yang remang-remang seperti itu. Ini bukan perkara tahlil tak tahlil tak kisah, kuno tak kisah, baca zikir nyaring tak ada masalah tuh khilaf. Tapi kalau dengan cara yang tadi itu khilaf cukup membahayakan. Soalannya saya terima dengan seperti yang disebut tanpa menyebut saya terima nikahnya, adakah sah pernikahan tersebut? Okey. Jadi tadi dah jelas, mungkin dah dengar semuanya. Akad nikah yang berlangsung di negeri Perlis dan tidak alang-alang tanggung dinikahkan langsung oleh sahibus samahah dan dipersaksikan oleh sejumlah sekian ramai, tidak terkecuali juga dengan lurah yang berada di sebelah kanan Datuk Mufti. Jadi dengan ijab kabul yang berlangsung tadi agak relatif lambat. Ijab kabul itu disyaratkan segera bersambung, tidak ada fasal, tidak ada pemisah antara ijab dengan kabul. Tadi agak relatif lambat, saya tidak katakan lambat, tapi agak relatif, sikit agak lambat. Aku nikahkan kamu dengan Mas Diata binti Haji Abdul Qahar dengan mas kawinnya seperangkat alat solat. Saya terima akan nikah Mas Diati dengan mas kawinnya seperangkat alat solat. Atau saya terima akan nikahnya dengan mas kawin yang telah disepakati, atau saya terima akan nikahnya dengan mas kawin yang telah disebutkan. Itu okey. Jadi yang pertama yang agak janggal dengan akad nikah yang berlangsung tadi itu agak relatif, paham bahasa relatif, sikit agak terlambat kabulnya daripada ijab kabul. Jadi seperti menjawab salam itu segera, seperti ijab kabul itu juga segera. Tadi itu agak lambat sedikit. Saya tidak mempermasalahkan daripada sudut situnya, tapi itu secara ihtiyatnya eloknya diulang sekali lagi. Yang kedua, setelah diijab oleh sahibus samahah, ternyata dengan jawaban daripada si pengantin tadi itu, saya terima dengan seperti yang tulis itu. Dalam bahasa Melayu pun janggal bahasa itu. Saya terima dengan seperti yang disebutkan. Begitu? Saya terima dengan seperti yang disebut. Saya terima dengan seperti yang disebut. Kita ditapa di bahasa Melayu kan? Saya terima dengan mas kawin yang telah disebutkan tadi. Bahasanya cantik sedikit. Saya terima dengan seperti yang disebut. Terima yang, kemudian seperti yang disebut. Tak ada masalah. Seperti atau dengan yang atau dengan seperti yang disebut itu tentang mahar itu tidak problem. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya fi'il, fa'il, maf'ul. Di situ tidak ada maf'ulnya. Terima apa? Aku terima apa? Terima duit, terima kereta, terima loan, terima pinjaman. Jadi kena ada sebutkan maf'ulnya. Aku terima akad nikahnya dengan mas kawin yang disebutkan tadi. Itu okey. Itu okey. Jadi yang mensahkan, kalau disahkan oleh sesiapapun tetap tidak sah. Apalagi secara pasti itu tidak sah. Kenapa jadi tidak sah? Satu, seperti yang habis sebutkan tadi itu, seperti yang disebutkan agak relatif lambat. Okey, itu kita tasamu tidak terlalu masalah sangat sebab ikut uruf. Mungkin uruf kalau seperti di negeri Perlis tak apa lambat-lambat sedikit seperti itu. Okey, tasamu. Tapi pada saat ketika menerima maf'ul bihnya itu kita kena sebut dalam bahasa Arab pun qabiltu nikahaha li nafsi, atau qabiltu nikahaha bil mahril musamma, atau qabiltu nikahaha bima dzukir. Aku terima akan nikahnya dengan mas kawin yang disebutkan. Tak mesti sebut mas kawin secara rinci, dengan mas kawinnya seperangkat Indonesia, seperangkat alat sholat, seuntai cincin emas, dan juga dengan seuntai berlian panjang. Jadi pada waktu menjawabnya, as-su'alu mu'adun bil jawab, itu kalau dalam bentuk pertanyaan. Ini bukan dalam bentuk pertanyaan, ini dalam bentuk ijab kabul. Maka pada waktu kita menerima, tidak mengapa dengan kita menerima
tentang mahar yang disebutkan tadi itu kita tidak rincikan. Saya terima akad nikahnya dengan mahar yang telah kita sepakati. Oke. Aku terima akad nikahnya dengan mahar yang telah disebutkan tadi pun juga oke. Bil mahril mazkur atau bidzalik dengan yang demikian. Tapi aku terima dengan seperti yang disebut, itu kita pun susah paham. Oke. Kalau ada yang mengesahkan, sementara ulama mengatakan tidak ada maf'ul bihnya, maf'ul bihnya itu maksudnya pelengkap daripada kabiltu. Kabiltu ada nikahaha, jadi maf'ul bih. Nikahahanya tidak disebut di situ. Kabiltu apa saja masih mubham. Berarti Datu Mufti tolong dibetulkan, kalau tidak sejak daripada malam mereka berhubungan itu adalah zina. Kalian senantiasa memperli kami, suka menyalah-nyalahkan orang ramai terhadap masalah khilafiyah. Nah, bagaimana dengan akad nikah yang seperti itu? Saya bukan nak membalas, tapi kalian berdua orang yang paling suka menyalah-nyalahkan umat. Tahlilan, bid'ah, maulidan, bid'ah. Itu apa hukumnya nikah yang semacam itu? Allah coba kalian dengan sesuatu yang lebih berat. Apa saja? Dengan hubungan dua laki istri, dengan syubhah. Kalau seandainya ada yang mengatakan sah, tetap saya katakan tidak sah. Kenapa? Sebab kita punya kaidah yang berbunyi yuhtatu bil adha'i ma la yuhtatu bi ghairiha. Kita kena lebih ihtiyat, kena lebih berhati-hati, kena lebih berwaspada tentang adha' jamak daripada bodoh, tentang kemaluan wanita yang kita tidak berihtiyat, tidak berhati-hati atau tidak dituntut berhati-hati dengan masalah-masalah lainnya. Nikah kawin kita kena lebih cermat, kita kena lebih teliti. Jangan ada subhat. Jadi kawan kita, sahabat kita mengatakan itu sah, tetap itu tidak sah. Sebab kamu katakan kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, itu syarat-syaratnya, ijabnya betul, kabulnya tidak tepat. Sebab tidak disebutkan maf'ul bihnya, tidak disebutkan nikahaha, tazwijaha, atau tasawujaha, kabiltu nikahaha, kabiltu inkahaha, kabiltu tazwijaha. Itu oke. Tapi kalau aku terima saja, aku terima. Kemudian dengan seperti tersebut. Hah? Aku terima dengan seperti tersebut. Apa itu? Ini bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris agak kaku sedikit, atau dengan bahasa tak apa. Mana yang juru bicara ada roda di samping, kenapa tidak ditegur? Kenapa tidak diulang? Itu benda bukan benda kecil. Kalau akad jual beli, ulama mengatakan akad jual beli boleh dengan telepon. Taukil boleh dengan telepon. Awak saya wakili untuk membelikan 3 unit kereta Ferrari atau Lamborghini kuning mana tadi itu. Tak apa wakil. Tapi ulama mengatakan nikah melalui telepon. Kebanyakan ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Jadi yang walaupun kita guna screen hebat, masyaallah tabarakallah, calon suami ada di Chicago, sedangkan istri ada tinggal di Melaka atau tinggal di Sandakan, sedangkan dengan wali yang menikahkan ada di Mekah. Jadi dengan kita secara online, dengan menggunakan setelan, dinikahkan daripada Mekah kepada menantu yang sedang berada di Amerika. Aku nikahkan awak dengan anak kandungku. Ulama mengatakan nikah begitu tidak sah. Ulama Hanafiyah mengatakan harus ijab kabul. Suami yang menjadi mempelai dan dengan wali yang menikahkan harus terkumpul di tempat yang sama. Kenapa ya fuqaha? Kenapa ya ulama? Sebab kata mereka dalam kaidah yuhtatu fil abda'i ma la yuhtatu bi ghairiha. Kita kena lebih ihtiyat, lebih berwaspada, lebih berhati-hati dalam masalah nikah kawin. Perkara yang kita tidak ketat seperti itu dengan hal-hal lainnya. Jual beli secara online silahkan, banyak yang membolehkan. Atau juga wakalah, mewakilkan sesuatu kepada seorang secara telepon, silahkan. Tapi nikah kawin secara telepon sebagaimana khutbah, jamaah mana? Online, khatib sendirian saja di sini. Mana makmumnya? Makmumnya di rumah masing-masing, online di rumah ikuti khutbah, ikuti sembahyang berjamaah. Tak sah cara seperti itu. Kenapa? Sebab Nabi kita telah berikan panduan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau seandainya masalah yang lain kita akan bertoleransi, tapi kalau dengan masalah nikah kawin, dibalik daripada nikah kawin ada nafkah,
ada tempat tinggal, ada kewajiban untuk memberikan